Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu dan belajar bersama pada kajian online Majelis Taklim Overseas Mengaji pada hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat beliau, keluarga beliau dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Kajian pada hari ini bertema pembatal keislaman yang kelima, yaitu membenci ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Masih membahas kitab Mengenal Islam Lebih Dekat. Kajian hari ini disampaikan oleh guru kita, Ustadz Salim bin Yahya Kibas Hafizahullah Ta'ala. Jika ada pertanyaan, mohon dituliskan di kolom chat dan insya Allah akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Dan saya persilakan pada Ustadz Salim untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya, kita jaga, kita pelihara, kita perbagus, perkuat Islam kita agar kita mati ke menghadap Allah Jalla Jalaluh sebagai orang yang paling bagus amal. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan bahasan kita mengenal Islam lebih dekat sampai pada masalah nawaqidul Islam, pembatas keislaman. Dan kita masuk pada naqidul khamis, pembatal yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa
membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meski ia mengamalkannya, maka ia telah kafir. Ibu-ibu, sekarang kita bagian pertama. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Rasulullah membawa Islam. Dan sumber Islam adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah adalah wahyu. Sehingga kedudukan syariah, Sunnah yang sahihah sama dengan Al-Quran. Karena Quran adalah wahyu Allah. Sunnah yang sahih juga wahyu Allah. Di mana fungsi sunnah adalah memperjelas Al-Quran. Quran tidak dapat diamalkan kecuali dengan penjelasan sunnah. Karena kita lihat dalil bahwa Quran dan sunnah sama-sama diwahyukan, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 4, surat An-Nisa, ayat 113. Surat 4, An-Nisa, ayat 113. Di kalimat yang kedua, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Para ulama bersepakat, Alkitab yakni Al-Quran, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak engkau ketahui. Inilah yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua pegangan hidup, Alkitab dan Al-Hikmah. Tadi saya jelaskan, Al-Hikmah fungsinya menjelaskan Quran. Lihat surat 44. Maaf, lihat surat 16. Ya, An-Nahl. Ayat yang keempat. Fa'anzalallahu alaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad az-zikr Al-Quran. Litubayyina lin-nas, agar engkau menerangkan Al-Quran itu kepada manusia. Ayat ini menjelaskan Quran diturunkan secara global. Adapun menerangkannya, memperinci adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan-keterangan Nabi tentang Al-Quran itu dikenal As-Sunnah. Imam Abu Daud dan Sunannya dengan hadits yang sahih, Nabi pernah menjelaskan akan datang satu masa seseorang duduk-duduk saja di ranjangnya. Lalu ditanyakan kepada tentang halal haram. Dia jawab, saya tidak tahu kecuali Quran saja. Maka kalau Quran menghalalkan, halalkan. Jika Quran mengharamkan, haramkan. Dan tidak boleh mengikuti selain itu. Maka Nabi menambah hadisnya apa? Ala inni utitul kitab wa mitlahu ma'ah. Innama harama rasul kama haram Allah azza wa jalla. Kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya aku diberi oleh Allah, diwahyukan kepadaku Alkitab, Al-Quran, dan semisal dengan yakni Al-Hadits, As-Sunnah. Maka apa yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah dalil bahwa hadis-hadis Nabi yang sahih adalah wahyu. Karena kita sudah tahu Al-Quran dan Sunnah wahyu. Kewajiban kita apa? Mengikutinya. Tidak boleh menolaknya. Tidak boleh membantahnya. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u
ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian, Al-Quran dan Sunnah tadi. Dan jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain itu. Sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran. Jadi, membenci Quran, membenci Sunnah, itu adalah membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menjelaskan orang-orang kafir, kekafirannya itu karena membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu lihat surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-8 dan ke-9. Ya, jadi hujahnya membenci apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafir. Surat 47 ayat 8 dan 9. Surat Muhammad. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Ya, maka Allah menghapus segala amal mereka. Pada ayat ini Allah menyebutkan sebab kekafiran umat kafir. Dan kafirnya seorang apabila dia membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian pertama. Jelas tidak, Bu? Bingung juga, Ustaz. Saya bingung. Jadi saya ulang ya dari awal ya. Saya bacakan itunya. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski ia mengamalkannya, maka ia telah kafir. Ya. Kalau kita bahas apa yang dibawa Rasulullah, Islam. Sumber Islam apa? Quran dan Sunnah. Jangan hanya Quran saja, tapi Sunnah juga adalah wahyu. Kedua-duanya diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 4 An-Nisa ayat 113 hujahnya. Bahwa Sunnah itu diturunkan oleh Allah bersama dengan Quran. Anzalallahu ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah yakni Sunnah. Para ulama bersepakat maksud Alkitab adalah Quran dan maksud Al-Hikmah adalah Sunnah. Ini hujjah syariah bahwa Sunnah pun termasuk wahyu Allah Jalla Jalaluhu. Karena kedua-duanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya diturunkan dari sisi Allah. Kemudian diajarkan kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah salahnya jika kita meyakini wahyu cuma satu, Al-Quran saja. Salah. Kalau ibu ditanya apa itu wahyu? Wahyu adalah apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Jelas? Insyaallah ya. Tadi Allah bilang apa? Allah menurunkan. Maksudnya Allah mewahyukan pada engkau Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Ya. Itu menunjukkan bahwa Sunnah juga adalah wahyu. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa kalau Quran mesti ada Sunnah? Maka Allah memperjelas bahwa Sunnah
fungsinya menerangkan Al-Quran. Surat 16, surat An-Nahl, ayat yang ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan Allah lah yang telah menurunkan kepada engkau az-zikr Al-Quran. Litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan. Catatan pertama, Quran perlu diterangkan. Kata Allah, litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan Quran itu. Itu catatan pertama, Quran butuh diterangkan enggak? Iya. Butuh diterangkan. Kata Allah, keterangan Nabi namanya sunnah, bukan? Iya. Ketiga, yang berhak menerangkan Quran adalah Rasulullah. Contoh, Bu, Pak. Contoh ya, Allah menyuruh kita sholat. Tapi Allah tidak menerangkan kaifiat sholat, tata cara sholat. Allah mewajibkan haji. Tapi Allah tidak menerangkan praktisnya ibadah haji. Semuanya hanya bisa dilihat di mana? Sunnah. Ya. Nabi Allah memerintahkan kita berzakat. Allah tidak menjelaskan persentase zakat. Sebut di mana? Hadis-hadis yang sahih. Maka ini adalah wahyu. Tadi saya bawakan hadis Abu Daud. Nabi menjelaskan, nanti akan datang suatu masa, seorang laki-laki duduk di kursinya, lalu ditanya tentang hukum, dia mengatakan, cukup bagi kami Al-Quran. Jika Quran menghalalkannya, kami menghalalkannya. Jika Quran mengharamkan, kami haramkan. Nabi bilang tidak. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Innama harama rasul kama haramallahi Allah azza wa jalla. Kata Nabi, ketahuilah, aku diberi oleh Allah. Allah mewahyukan kepadaku Alkitab dan yang semisal dengannya, Al-Sunnah. Maka sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul sama seperti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kesatuan dalam Islam. Tidak boleh membedakan antara Quran dan Sunnah. Wajib mengikutinya. Yaitu surat 7 ayat 3 tadi. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalila ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan mengikuti selain keduanya. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Maka jika seorang, saya ulangi, poinnya di sini adalah sunnah adalah wahyu. Membencinya kafir. Maka sebuah hadis yang sahih sampai kepada kita, maka kita wajib menerimanya. Tidak boleh membencinya. Ini menyebabkan kekafiran. Apa dalil kekafirannya? Surat 47 ayat 8 dan 9. Ya, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amal. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Ya, mereka membenci apa yang diturunkan Allah kepada engkau Muhammad. Saya ulangi. Di sini Allah bilang kekafiran karena bencian, bukan? Iya, Ustaz. Jelas ya? Ya. Apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad? Kitab maupun sunnah. Inilah dalil membenci sedikit saja, sebagian saja dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah kekafiran. Jelas gak ibu-ibu? Insya Allah Ustaz, jelas sekarang ya. Kenapa demikian? Pertama, misalnya contoh gini Bu, ada bapak-bapak senangnya pakai sutra, senangnya pakai emas, bahkan menjadi gengsi baginya. Kalau ibu bilang, Bapak, emas haram bagi laki-laki, sutra haram bagi laki-laki, maka tinggal matanya merah. Lo jangan gitu ya. Dari dulu gue pakai juga biasa aja kali. Ini kebencian gak Bu? Iya. Kafir. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat 59 ayat yang ke-7, ma'atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang Rasul berikan ambil. Apa yang beliau larang maka wajib tinggalkan. Ayat ini menjelaskan bahwa apa saja perintah Rasul, apa saja larangan Rasul wajib diikuti. Dengan sikap membenci, membentak orang yang menasihatinya, maka ini menyebabkan kemurtadan, kekafiran. Jelas Bu? Insya Allah Ustaz ya. Contoh lain lagi, riba itu menjadi halal di hampir semua negara bukan? Ibu kasih tahu, Bapak, Allah dan Rasulnya mengharamkan riba. Allah katakan di surat 2 ayat 276, wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dengan penuh pongah, sombong dia mengatakan, ini ekonomi global, di mana-mana itu sudah dilakukan, dipraktekkan dan tidak masalah. Kalian menyalahi dunia. Ini kata para ulama termasuk kebencian. Dan ini menyebabkan kekafiran. Allah haramkan. Rasul haramkan. Bahkan 278 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba. Wahai orang-orang beriman, tinggal bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang kalian praktekkan. Kemudian Allah katakan, fa illam taf'alu fa'dzanu bihablillahi wa rasulih. Jika kalian tidak menjalankan perintah ini, maka katakan kepada mereka, Allah menyatakan perang kepada mereka. Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada mereka. Kemudian dengan pongah dia menentang orang menjelaskannya. Ini adalah sudah menjadi tren dunia. Semua orang menjalankannya. Jadi kalau Anda membawa ayat itu, artinya Anda menentang dunia. Tanya sama dia, Bu. Menentang dunia sama menentang Allah, mana paling besar dosanya, Bu? Menentang Allah ya Ustaz, jelas. Ya. Ingat, dunia tidak bisa menghancurkan Allah. Dunia tidak bisa menghancurkan siapa yang Allah lindungi. Tapi Allah bisa menghancurkan dunia. Itu contoh. Jadi ini termasuk kemurtadan. Ya. Contoh lain apa, Bu? Sudah ada gagasan-gagasan menyamakan derajat perempuan dan laki-laki. Menyamakan derajat perempuan dan laki-laki. Tidak boleh, Bu. Tidak ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan apa kata Allah di surat 3 Al-Imran ayat 36? Laisa dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Kodratnya beda. Hak mereka beda. Apa, Bu? Kesaksian perempuan 2 sama dengan laki-laki 1. Ya, di surat berapa? Surat 2 Al-Baqarah 281. Coba lihat, kalau laki-laki membunuh, diyatnya 2.
Perempuan membunuh, diatnya 1. Sama nggak, Bu? Nggak sama. Warisannya berapa, Bu? Setengah Warisannya dari laki-laki. laki-laki, setengah dari laki-laki, ya. Dan maka menyamakan mereka. Ini nantang Allah nggak, Bu? Iya, Ustaz. Kemudian kita sampaikan pada mereka. Ide ini, gagasan ini menentang Allah. Dia bilang, ya nggak bisa. Dunianya memang begitu. Nadanya nada sok tahu, membenci namanya. Maka ini pun termasuk ke kekafiran. Atau contoh di Indonesia, ya ada yang namanya ingkar sunnah, Iya. ingkar kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah Nabi adalah penjelas Quran. Maka ingkar sunnah kafir, murtad. Karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak yang lain yang perlu kita perhatikan. Makanya Allah memuji orang-orang mukmin. Allah memuji orang mukmin. Apa sikap orang mukmin? Tanda keimanan mereka apa? Mendengar dan taat. Lihat surat 24. Surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum yaqulu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tanda keimanan sejati. Adapun respon jawaban orang-orang beriman ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan hukum atas mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan apa yang Nabi putuskan, mereka menerima dengan sukarela. Tidak ada sedikit pun keberatan di hati-hati mereka. Coba lihat surat 4 An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-65. Fala wa rabbika, demi Rabb Muhammad, demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak beriman, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, sampai engkau Muhammad dijadikan hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, dan tidak boleh ada sedikit pun keberatan di hati. Ini yang menyebabkan kafir, Bu. Paham? Ya. Keberatan dengan hati saja tidak boleh. Apalagi dengan kebencian dengan lisan. Untuk tingkat kafiran lebih tinggi. Maka untuk mencapai mukmin apa? Wa yusallimu taslima. Mereka patuh dan terima dengan sukarela. Wa yusallimu taslim. Itulah ya perbedaan tanda keimanan dan kekafiran. Keberatan di hati saja tidak. Contoh, Bu, kalau ibu-ibu tidak menjalankan hijab. Hijab itu syariat Allah bukan? Ya, Ustaz. Ya, surat 33 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa risa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada wanita-wanita mukmin agar berjilbab. Perhatikan ayat ini, jilbab diperintahkan pada perempuan. Kalau ibu tidak berjilbab, jangan membenci orang berjilbab. Misalnya ada ibu mengatakan, saya nggak suka deh, saya paling nggak suka. Nggak suka berarti benci bukan? Belum tentu sih, Ustaz. Nggak suka belum tentu benci. Yang sok suci pakai jilbab, Oh, yang menjadi kebencian itu jilbab bukan? nggak suka ya. Jadi ulangi, kalau orang bicara begini, saya paling benci dengan ibu yang sok suci pakai jilbab itu loh. Pertanyaan saya, ini kebencian karena jilbab bukan?
Iya sih, iya. Yang menjadi dia benci karena melihat orang-orang pakai jilbab, bukan? Mm-mm. Jilbab adalah perintah Allah dan Rasulnya, bukan? Iya. Maka pada saat itu dia kafir. Dia murtad. Karena dia telah membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Bu? Iya. Jelas. Contoh, ada orang mengatakan, saya paling nggak suka melihat laki-laki pakai jenggot. Ini kebencian, bukan? Iya. Tidak suka dibenci, bukan? Iya. Bu. Sebab apa kata Nabi? Khaliful musyrikin. Selisih orang kafir. Panjangkan jenggot dan tipiskan kumis. Ini perintah agar laki-laki muslim menyelisih orang-orang kafir. Tapi kalau ada orang mengatakan, saya paling benci deh kalau lihat orang berjenggot. Ini yang menjadi kebencian adalah jenggot, bukan? Iya, jenggotnya. Jenggot ini diperintahkan Nabi, bukan? Maka Tentang dia Nabi, telah iya. Aduh. mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi. Ya. Mm. Jelas, Bu? Jelas, Ustadz. Wah. Jadi kalau nggak suka itu nggak usah ngomong-ngomong. Ya, apalagi bicara sambil mulutnya miring kanan kiri nggak boleh. Mm. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan bukan hanya apa semua kebaikan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebencian kepada syariat Islam sebagian. Contoh gini, Bu. Dia masih sholat, dia masih zakat, tapi membenci satu syariat, kafir. Nah, dikatakan sebagian dari apa di bawah Rasul. Jadi, tapi dia masih sholat, Ustaz. Dia masih zakat, Ustaz. Katakan, bukankah orang sholat itu semuanya sempurna, tapi satu syarat tidak terpenuhi batas semua sholatnya? Jadi satu yang kecil bisa membatalkan semuanya. Iya. Jangan dia sholat, jangan dia puasa, tetapi membenci salah satu dari syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kafir. Maka terhapuslah pahala salat, terhapuslah pahala sedekahnya, puasanya, zakatnya dan lain sebagainya. Saya udah hadis 10 kali loh, hapus tuh. Tadi kata fahabita amalhum, terhapus amal mereka, bukan? Ya, Iya. jangankan 10 kali. Andaikan sepanjang hidup Anda pergi haji dan melakukan kebencian pada sebuah syariat, maka tidak adalah artinya hajimu yang kerjakan sepanjang hidup. Karena membenci itu pembatal keislaman. Kalau Islam mau batal, maka amalmu juga batal. Islam itu batal, maka amalnya pun batal. Sampai di sini jelas nggak, Bu? Insya Allah, Ustadz, jelas. Baik. Ada pertanyaan? Ada, Ustadz, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari, ya ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tidak membenci ajaran, tetapi memilah sunnah. Apa masih bisa dibilang kafir? Coba dibaca ulang. Tidak membenci ajaran Rasulullah, tapi memilah sunnah. Memilah sunnah. Apa masih bisa dibilang kafir? Tidak. Tapi maksiat kepada Rasul. Maka lihat. Kalau dia pilih-pilih sunnah misalnya. Berdasarkan hawa nafsu. Nggak disukai hawa nafsunya. Maka dia kafir. Sebab kata Nabi. La yu'minu ahadukum. Hatta ya. Hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai nafsunya tunduk kepada aku bawa. Misalnya, ini enggak cocok deh. Enggak relevan dengan dunia saya. Maka ini hawa nafsu, bukan? Iya. Ini bisa menyebabkan batalnya keislaman. Akan tetapi, jika dia bilang, saya mulai dari hal yang mudah-mudah buat saya dulu deh. Insya Allah, saya berproses menjalankan semuanya berdasarkan kemampuan saya.
Jelas? Ya, jelas, Ustaz. Kemudian Ustadz cuman pengen tahu emas haram bagi laki-laki, tapi bagaimana dengan emas putih atau platina? Emas putih itu kan emas, Bu. Sama-sama Di emasnya. chrome menjadi putih. Tapi esensinya dia emas. Maka Hmm, dia haram dipakai oleh laki-laki. ya, Jelas, Bu? jelas insya Adapun Allah. platinum bukan emas. Ya, platina bukan emas. Maka boleh ibu-ibu buat cincin buat suami misalnya. Jelas? Jelas Ustadz. Mahal Ustadz platinum. Eh, Kemudian pertanyaan dari kolom chat Ustadz. Bismillah, Ustadz kalau kita belajar ilmu Allah tapi sama Ustadznya suka dinyanyi-nyanyikan itu bagaimana Ustadz? Suka diapain? Dinyanyi-nyanyikan. Ah, ini termasuk melecehkan guru, nggak boleh, nggak beradab. Nanti Hmm. ilmunya nggak berkah. Supaya ilmu kita berkah, menghormati sumber ilmu itu. Ya, Hmm. dalam sebuah riwayat dikatakan tidak mengandung keberkahan orang yang tidak menghargai gurunya. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan jam tangan yang mengandung emas Ustadz? Tetap tidak boleh. Ya, jadi kalau ibu-ibu ingin beli hadiah buat suami jam, yakinkan, pastikan tidak ada unsur emasnya. Hmm. Jadi tidak boleh ada kandungan emas dalam unsur Iya, apapun yang buat laki-laki Ustadz ya? apapun kecilnya. Betapapun kecilnya. Banyak Ya. atau sedikitnya tetap haram. Ya, ya. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya untuk spray yang berbahan sutra atau silk, apakah termasuk haram untuk digunakan jika laki-laki tidur di atasnya? Dan jika masih memakai kartu kredit untuk keperluan saat dinas untuk bayar hotel, apalagi sangat diperlukan jika sedang dinas ke luar negeri, bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah Baik, khairan. seperti sutra, sutra itu buat wanita haram. Hah? Sutra itu wanita halal. Oh halal ya. Bagi laki-laki haram. Pertanyaannya spray. Jika digunakan dan tidur suami istri. Tetap haram, Bu. Oh. Karena ini memakai sutra. Oh. Terus yang soal kartu kredit bagaimana Ustaz? Baik, Bu. Kartu kredit mengandung riba enggak? Ah, mengandung riba. Iyalah Ustaz kalau telat bayar. Maka ini dosa enggak, Bu, kalau dipakai? Harusnya sih Ustaz. Ya. Tapi kalau terpaksa, tetapi tidak riba dengannya, maka dimaafkan. Oh, Bukan dapat pahala ya, Bu. Dimaafkan. dimaaf. Sebatas sebatas dibutuhkan saja. Ya. Ya. Hanya dimaafkan Allah kalau hanya kondisi-kondisi krisis saja. Selama kondisinya tidak membutuhkan dan tetap memakai haram hukumnya. Oh, Paham? paham Ustaz. Tadi kartu kredit digunakan tidak, misalnya hotel tidak mau terima kartu kredit misalnya. Iya, 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 iya. Maka apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Ya, maka Iya, Ustaz. terpaksa. Orang Iya. terpaksa tidak ada pilihan lain, maka dibolehkan melakukan yang haram. Tetapi kalau kondisi terpaksa lewat, tidak boleh digunakan lagi. Dia gunakan, Oh. maka tentu dosa besar untuknya. Ya, Tapi kalau kartu kreditnya nggak pakai bunga, boleh nggak Ustaz? kartu kredit ibu nggak bunga, Bu. Tetapi ketahuilah, bank yang memproduksinya bunga nggak. Oh, oh. Even bank syariah gitu Ustaz?
Boleh kalau yang syariah ya. Oh, iya ya. Ah, bingung saya. Mana Kalau lagi? ditanya di mana haramnya kalau bank konvensional, kita membantu kelancaran praktek ribanya bukan. Iya sih Ustaz. Jadi kalau membantu dosanya besar karena dia sponsorship. Iya, iya, iya. Ya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, sunnah dari perbuatan Nabi itu bersiwak. Zaman sekarang itu bersikat gigi dengan odol. Apakah harus bersiwak untuk ikut sunnah atau ikut menyesuaikan dengan zaman sekarang, Ustaz? Nah, para ulama mengatakan siwak seperti Nabi. Bersiwak dan kayu siwak. Mensikat gigi bukan siwak, Bu. Ya, Oh, jadi kita harus bersiwak, Ustaz. makanya lihat dia sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib atau tidak? Tidak Ah, wajib. Dia sunnah oh, saja. Maka tidak harus diikuti. Tapi mengikutinya lebih baik, benar. lebih utama. Oh, iya, Ustaz. Ah, Jadi sunnah Nabi itu ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. nah. Kalau wajib, tidak boleh pilah-pilah. Tapi kalau sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ini pertanyaan dari saya, Ustadz. Gimana kita bisa tahu sunnah yang wajib dan sunnah yang sunnah? Ya, biasanya redaksinya memerintahkan. Oh, iya, sebentar, Ustadz. Ya, Ustadz. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Ustadz. Ustadz, ada hal-hal yang tidak cocok, apa sih? Ada hal-hal yang tidak cocok di zaman sekarang untuk penerapan sunnah dan kita tidak bisa melawan. Seperti mungkin riba tadi, Ustadz ya. Dan bagaimana kita mesti bersikap, Ustadz? Baik. Pertama, tidak usah ngajak orang. Tapi mulai dari diri kita untuk tidak ikut praktek riba. Jelas? Jelas, Ustaz. Iya, eee, pertanyaannya habis Ustaz di saya, di chat Ada sebentar. yang rasain tuh? Bentar bentar, aku nggak lihat ya saya. Adakah? Bu Eis ya? Bu Ais ya? Sebentar. Oh iya, ya silakan Bu Ais, sudah saya unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ini orang yang melaksanakan umroh setiap tahun, tapi ada yang bilang kenapa nggak dikasihin aja ke saudaranya yang belum berumroh gitu. Padahal dia maksudnya kepengen emang bercita-cita dan udah meniatkan kalau punya rejeki untuk melakukan umroh setiap tahun. Lebih baik mana, Ustadz? Bu, ibadah itu mendahulukan diri sendiri, Bu. Paham? Iya. Anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi setiap kebaikan-kebaikan itu kita mendahulukan diri sendiri. Sendiri. Tidak ada kewajiban bahwa ibu boleh pilih sedekahkan orang. Enggak. Insya Allah tidak menilai syariat kalau tiap tahun ibu pergi umrah. Oh, gitu ya. Jelas? Ya, alhamdulillah. Boleh nambah satu lagi, Ustaz? Silakan, Bu. Ini kalau misalnya apakah bank pemerintah yang konvensional itu ribanya dimaafkan? Maksudnya coba diulang. Bank Kayak misalnya konvensional. kayak Bank BRI gitu. Nah, Karena ya, keuntungannya kan buat masyarakat Indonesia.
tetap tidak halal, Bu. Oh, tetap tidak halal ya. Haram. Ya. Ya. Kalau misalnya kita punya bangunan yang disewa sama bank konvensional pemerintah gimana, Ustaz? Kan kita tidak ikut bank, Bu. Jual beli biasa kan? Nggak masalah. Iya. Oh, nggak masalah kalau bangunan kita disewakan Ya. sih ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Silakan, ada dua yang Ya, sebentar, Ustaz. Ibu Ida Islami dan Pak Bu Yuniarti dari Bandung. Saya dulu, Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberi kesempatan untuk bertanya. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Apakah puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa wanita safar tanpa mahram, Ustaz? Semua dosa, Bu. Saya ulang ya, Bu Ida ya. Hadis yang mengatakan puasa Arafah menghapus setahun yang lalu akan datang. Sahih. Ya, sahih hadis. Ustaz. Yang kedua, dosa-dosa yang diampuni oleh amal saleh itu hanya dosa kecil aja, Bu Ida. Dosa besar harus dengan taubat. Wanita pergi tanpa safar itu dosa besar, Bu Ida. Maka tidak terhapus dengan amal saleh, tapi harus terhapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu safar untuk umrah, misalnya, Ustaz? Iya. Sama juga. Dosa besar juga ya, Ustaz? Iya. Cuma Makasih, Ustaz. kadar dosanya tidak seperti untuk bukan umrah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Bertobat. Silakan, Bu Yuniarti. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya izin bertanya nih Pak Ustadz, dengan pertanyaan Bu Ida Islami tadi. Misalnya nih kita punya saudara ya, itu kan ya memang dilarang ya, istrinya Islam, suaminya non Muslim. Nah itu kan sangat dilarang ya Pak Ustadz ya. Itu kalau misalnya istrinya sering umroh, sering haji, tapi punya suami seperti itu kan kita harus sama mahram kalau misalnya pergi umroh gitu, itu gimana Pak Ustadz? Pertama, wanita muslimah tidak dihalalkan menikah dengan laki-laki kafir apapun agamanya. Pertama. Kedua, jika wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir tidak sah perkawinannya. Dan hubungan mereka zina, Bu. Jadi wanita ini berzina sepanjang hidup, sepanjang perkawinannya. Dia tinggal serumah dengan laki yang kafir yang itu bukan mahram, dosa. Berjima dengan suaminya, zina. Jelas, Bu? Iya, jelas Pak Ustadz. Saya izin tanya lagi Pak Ustadz. Nah, saya tuh kan kemarin di tempat yang seperti itu Pak Ustadz. Ya dalam rangka berobat sih kalau saya ya Pak Ustadz, karena terpaksa nggak ada saudara lagi. Nah itu memang itu mengganggu sekali. Misalnya nih kita mengaji Al-Quran ya. Kan kita kalau menurut saya kan saya agamanya Muslim ya, dan dia agamanya non Muslim. Nah itu kalau misalnya kita lagi ngaji itu lagu gerejanya lebih kencang daripada kita baca Qurannya suruh dikecilin itu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz ya? Ya, ikutin aja Bu daripada kacau. Iya. Mengurangi baca Al-Quran tidak termasuk melecehkan Al-Quran kan? Iya. Ya, memang apa kalau begitu? Ya Pak Ustadz. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, Bu Novi.
Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai puasa Zulhijjah ya Ustadz ya. Kan biasanya apakah puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu hadisnya sahih dan apakah Rasulullah pernah melakukannya? Mohon pencerahan Ustadz. Baik, Makasih Ustadz. hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah puasa tanggal 1 sampai 9, hadisnya hasan. Maka boleh ibu-ibu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini termasuk keumuman ayat. Maaf, termasuk keumuman hadis. Tidak ada hari yang matahari muncul padanya, yang amal-amal saleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari bulan pertama. Jelas, Bu? Jelas Ustaz. Jadi hadisnya sahih ya Ustaz ya. Iya. Tanya saya pernah dengar juga yang sahih itu nggak begitu sahih dan Rasulullah nggak pernah melakukan gitu. Itu bantahan dari istri yang lain. Oh, Masya Allah. Hadis tadi dari istri yang lain. Jawabannya adalah tidak selamanya istri-istri berada bersama Nabi dalam 24 jam kan? Iya Ustaz. Baik Ustaz, barakallah Ustaz. Wafiikum barakallah. Ya. Umunau. Iya, silakan Umu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca ada waktu untuk sholawat Rasulullah SAW itu pada pagi dan sore hari sebanyak 10 kali. Itu adalah tepat waktu di mana dibolehkannya sunnah untuk bersolawat selain misalnya di hari Jumat misalnya. Nah, apakah derajat hadis itu apakah sahih atau bagaimana Ustadz? Mohon Tidak pencerahannya. sahih. Yang sahih pada hari Jumat. Oh, begitu ya Ustadz. Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa iya. Baik. Sudah habis Ustadz ya. Oke. Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Semoga kita dijaga oleh Allah. Allah beri hidayah kepada kita. Pertolongan kepada kita untuk menjaga 5 perkara yang bisa membatalkan keislaman. Bisa bayangkan nggak, Bu? Kita merasa Islam. Tapi hari kiamat, Allah mengatakan kita bukan Islam. Kira-kira gimana, Bu, hatinya, Bu? Hancur nggak itu? Hancur Ustaz, hancur lebur. Waliya'udzubillah. Padahal hari itu tidak mungkin kita perbaiki segala. Hari kiamat, kita tidak bisa bertaubat. Tidak bisa minta maaf kepada Allah. Dan apa yang sudah rusak dari kita tidak bisa diperbaiki. Makanya kita belajar untuk memahami apa yang membahayakan agama kita. Kita berusaha menjaganya agar Islam kita terjaga sampai nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Seperti doa Nabi Yusuf. Ya, Allahumma tawaffani muslimah walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan himpun aku bersama orang-orang yang saleh. Semoga Allah karuniakan kepada kita istiqamah di atas agama. Sehingga nanti hari kita diwafatkan di atas Islam. Dan semoga Allah pertemuan kita bersama orang-orang yang saleh. Amin. Cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah
Terima kasih, kajian hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan lebih aware atas hal-hal yang bisa membatalkan keislaman kita tanpa kita sadari. Jazakallah khair atas ilmu yang telah diberikan Ustadz. Semoga Ustadz selalu mendapatkan perlindungan, kemampuan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berdakwah. Jazakumullah khair atas partisipasi jamaah sekalian. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian mendatang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nuhun Ustadz, sampai bulan depan insya Allah. Insya Allah.